Setelah kita melihat pentingnya mata kuliah matematika diskrit bagi topik-topik lanjut di bidang ilmu komputer, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari mata kuliah matematika diskrit yang diharapkan dapat dicapai oleh Anda. Baik, sejauh ini kita sudah membahas mengenai peran dari matematika diskrit dan pentingnya matematika diskrit tersebut bagi bidang ilmu komputer. Saya sudah menunjukkan beberapa contoh topik-topik di bidang ilmu komputer yang membutuhkan konsep-konsep atau topik di matematika diskrit sebagai landasan teorinya atau landasan matematisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dari pembelajaran matematika diskrit yang diberikan di Fakultas Ilmu Komputer. Ada dua matematika diskrit yang akan diberikan, yaitu matematika diskrit 1 dan matematika diskrit 2. Jadi topik yang dibahas cukup lebar, cukup luas. Nah, dari kedua bagian matematika diskrit ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama ada terkait dengan penalaran matematis, di mana kalian diharapkan mampu membangun argumentasi matematis dan membangun pembuktian dari sebuah pernyataan secara logis, sehingga pembuktian tersebut dapat diterima, atau kebenaran dari pernyataan tersebut, pernyataan matematis tersebut dapat diterima. Nah, tadi saya sudah sempat menyebutkan kebenaran dari pernyataan, ya. Dalam hal ini di pembahasan sebelumnya kita pernah membahas kebenaran dari sebuah algoritma. Nah, ini terkait sebetulnya. Jadi topik atau tujuan sebetulnya pembelajaran yang pertama ini dicakup oleh hampir semua topik, ya. Tapi secara khusus nanti kita akan mulai di awal dari matematika diskrit 1 dengan membahas topik-topik terkait dengan logika, aturan inferensi, metode-metode pembuktian untuk membuktikan pernyataan yang diberikan, dan bahkan juga ada metode pembuktian yang lebih lanjut yang akan kita pelajari nanti pada matematika diskrit 1. Nah, ini untuk membantu kita mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah terkait dengan analisis kombinatorik. Jadi kalian diharapkan di sini memiliki kemampuan dalam menggunakan teknik yang tepat untuk menghitung objek diskrit. Jadi analisis kombinatoris ini terkait dengan sifat diskrit yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita bahas bahwa objek-objek yang bersifat diskrit itu dapat dihitung, dapat dicacah. Ketika kita berbicara objek diskrit yang sangat banyak, tentu kita mengharapkan ada sebuah teknik-teknik berhitung yang dapat kita gunakan. Beberapa mungkin sudah pernah kamu kenal, ya, seperti kombinasi, permutasi, dan itu akan kita pelajari di matematika diskrit 1. Bahkan ada teknik-teknik berhitung lanjut nanti yang akan kita pelajari di bagian kedua dari matematika diskrit. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga terkait dengan struktur diskrit. Jadi kita di sini dalam dua bagian matematika diskrit akan mempelajari beragam struktur diskrit. Dan tujuan pembelajaran yang terkait dalam hal ini adalah Anda diharapkan mampu menggunakan struktur matematis, ya, untuk menyatakan objek-objek diskrit seperti himpunan, relasi, graf, tree, termasuk bilangan bulat sendiri yang memiliki sifat diskrit yang pernah saya berikan pada pembahasan sebelumnya melalui contoh-contoh yang ada. Nah, kalau kalian ingat di awal dari video tentang pengenalan matematika diskrit ini saya sampaikan bahwa topik-topiknya bahkan sudah pernah kalian pelajari atau temui ketika Anda sekolah dasar. Nah, salah satunya himpunan. Ya, himpunan pernah dipelajari ketika Anda masih di sekolah dasar. Namun di sini kita akan lihat lagi dalam konteks yang lebih formal sesuai dengan tingkatan akademis yang Anda jalankan saat ini. Nah, kemudian dari ketiga tujuan pembelajaran ini kalau kita sarikan sebetulnya yang kita harapkan dengan mempelajari matematika diskrit ini adalah kalian mampu menggunakan struktur diskrit dan teknik-teknik yang diajarkan dalam matematika diskrit tersebut untuk memformulasikan masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Jadi yang pertama, dari keseluruhan tujuan pembelajaran ini kita harapkan Anda mampu memiliki kemampuan problem solving, memecahkan sebuah permasalahan.
Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan struktur-struktur diskrit yang kita pelajari, dengan menggunakan teknik-teknik dalam mengolah atau dalam mengelola struktur diskrit tersebut yang akan dipelajari juga di mata kuliah ini. Ya, jadi yang pertama terkait dengan kemampuan problem solving menggunakan struktur diskrit maupun teknik-teknik yang dipelajari. Rangkuman yang kedua terkait dengan tujuan pembelajaran matematika diskrit ini adalah tentunya dengan diberikannya topik-topik dalam dua bagian matematika diskrit 1 dan matematika diskrit 2, diharapkan bahwa pada akhirnya terbangunlah dasar-dasar yang kuat pada diri Anda ya dengan topik-topik dari matematika diskrit yang diberikan untuk bisa memberikan landasan matematis bagi mata kuliah lanjutan yang akan Anda pelajari di bidang ilmu komputer. Nah, jadi ini adalah dua hal besar yang diharapkan sebagai tujuan pembelajaran matematika diskrit ya, yang diharapkan nantinya dapat Anda capai ketika Anda menyelesaikan perkuliahan matematika diskrit 1 dan matematika diskrit 2. Baik, bagian ini akan mengakhiri dan menutup video mengenai pengenalan matematika diskrit. Jadi apa yang sudah kita pelajari sejauh ini pada bagian pertama ini adalah saya mencoba untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan kata diskrit pada kata matematika diskrit sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan Anda pelajari tentang atau dalam mata kuliah matematika diskrit ini. Jadi kalau Anda ingat, saya membahas pengertian kata diskrit tersebut dengan membandingkannya dengan kata kontinu. Jadi matematika diskrit kemudian kita sudah definisikan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari objek-objek diskrit, hubungan antara objek-objek tersebut ya. Dan ini kita kontraskan misalkan dengan cabang matematika lain, misalnya kalkulus, yang fokusnya pada objek-objek yang sifatnya kontinu, ya, operasi pada objek tersebut maupun sifat-sifatnya. Nah, kemudian saya juga sudah menunjukkan pentingnya matematika diskrit ini untuk bidang ilmu komputer melalui beberapa aplikasi yang menunjukkan topik-topik tertentu dari matematika diskrit yang menjadi landasan matematis bagi topik-topik lanjut di bidang ilmu komputer tersebut. Jadi ada yang terkait dengan artificial intelligence, ada yang terkait dengan struktur data dan algoritma, dan ada beberapa topik lainnya yang sudah kita lihat. Dan pada akhirnya saya juga menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari matematika diskrit yang diberikan di Fakultas Ilmu Komputer pada jenjang sarjana ini dengan cakupan topik yang sangat luas sehingga kita memiliki matematika diskrit bagian pertama dan matematika diskrit bagian kedua. Secara umum dan secara keseluruhan ada dua tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Yang pertama adalah kemampuan untuk pemecahan permasalahan, problem solving, di mana Anda mampu menggunakan struktur diskrit maupun teknik-teknik yang dipelajari di matematika diskrit untuk menganalisa dan memformulasikan sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut dengan teknik-teknik yang Anda pelajari. Dan tujuan yang kedua tentunya adalah diharapkan Anda memiliki landasan matematis yang kuat ya, yang akan membantu Anda nantinya untuk bisa memahami dan menguasai topik-topik lebih lanjut di bidang ilmu komputer yang akan Anda pelajari. Baik, jadi demikianlah penjelasan tentang matematika diskrit, pengenalan mengenai matematika diskrit, dan kita akan mulai video berikutnya terkait dengan topik pertama yaitu logika proposisi.